Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Bu Prapti. Untuk kali ini kita sudah masuk ke bab 11 seni musik, yaitu menyanyi dengan lebih satu suara. Jadi kita akan mempelajari bernyanyi dengan lebih satu suara. Adapun untuk peta kompetensi itu terdiri dari ini teknik bernyanyi, terus ada vokal group dan paduan suara, berlatih lagu kanon dan teknik vokal, dan itu pada intinya inti pembelajaran ini adalah bernyanyi dengan banyak suara atau lebih dari satu suara. Untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk vokal grup, dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk vokal grup, dapat menampilkan lagu-lagu dalam bentuk vokal grup, dan dapat mengkomunikasikan penampilan vokal grup secara lisan dan tertulis. Itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke yang A, bernyanyi banyak suara. Vokal grup biasanya terdiri dari 3 sampai dengan 12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Sedangkan paduan suara kecil yang anggotanya 12 sampai dengan 28 orang dan paduan suara lebih dari 28 orang, itu untuk paduan suara kecil. Ini adalah contoh vokal grup atau menyanyi dengan banyak suara. Menyanyi dengan banyak suara perlu kerjasama yang baik dengan semua anggota yang ikut bernyanyi. Jadi kalian harus memiliki kerjasama yang baik. Kalau tidak ada kerjasama, tidak akan terjadi vokal grup yang istilahnya yang bagus. Jadi kemungkinan kalau istilahnya menang sendiri-sendiri, itu tidak akan terjadi vokal grup yang mempunyai suara yang bagus. Itu kita masih harus mengenal istilah-istilah lain. Yang pertama adalah akapela. Akapela adalah bentuk vokal grup gaya kapel dan tanpa alat musik pengiring. Terus nasyid. Nasyid berasal dari bahasa Arab ansyadayun syiddu, yang artinya bersenandung. Terus yang terakhir adalah lagu kanon. Lagu kanon adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi, dinyanyikan dengan melodi saling kejar mengejar atau susul menyusul. Itu untuk kanon. Yang pertama, berlatih lagu kanon. Lagu bentuk kanon sering ditampilkan pada kegiatan kepramukaan. Lagu kanon biasanya dinyanyikan susul menyusul. Contohnya lagu burung hantu dapat dinyanyikan dalam 2 kelompok. Nanti kelompok pertama duluan, yang kedua menyusul, seperti itu. Kelompok pertama memulai dengan baris pertama, sedangkan kelompok yang lain memulai setelah kelompok pertama selesai menyanyikan baris pertama, susul menyusul terus menerus sampai selesai. Itu lagu kanon. Menyanyi dengan banyak suara secara kanon dapat melatih siswa untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Meskipun lagunya susul menyusul, tapi juga tidak sembarang susul menyusul. Jadi akan terjalin keharmonisan yang nantinya kalau didengarkan itu bisa enak, nyaman. Jadi tidak hanya sembarang susul menyusul waton nyanyi, itu enggak. Itu ada tekniknya sendiri. Yang kedua adalah latihan vokal. Agar mutu suara baik, sebaiknya
kamu harus melakukan latihan olah vokal terlebih dulu dengan menerapkan pernafasan diafragma. Semester 1 kemarin sudah Bu Prapti jelaskan pernafasan diafragma itu pernafasan yang bagaimana. Silahkan disimak, dilihat lagi pernafasan diafragma. Terus yang ketiga ada latihan vokal grup dan paduan suara. Yang A, latihan lagu dua suara. Latihan lagu dua suara dapat dilakukan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyanyikan melodi suara pertama dan kelompok kedua menyanyikan melodi suara kedua. Kelompok pertama adalah kelompok perempuan, kelompok kedua adalah kelompok laki-laki. Itu latihan lagu dua suara. Yang B, latihan lagu tiga suara. Latihan lagu tiga suara dinyanyikan dalam tiga kelompok. Melodi suara pertama dinyanyikan perempuan dengan suara tinggi, kelompok kedua kelompok perempuan dengan suara rendah, kelompok ketiga oleh laki-laki. Bila siswa perempuan sedikit, melodi suara satu dinyanyikan kelompok perempuan, suara kedua laki-laki dengan suara tinggi, kelompok tiga oleh laki-laki dengan suara rendah. Itu bisa ada alternatifnya. Untuk pembelajaran kali ini hanya sampai itu dulu, sampai latihan bernyanyi dengan tiga suara. Ada kurang lebihnya Bu Prapti mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan terima kasih.